Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Bayu Alamsyah dari kelompok 7 dengan beranggotakan Anyan dan Sidik Dwi Nugraha ingin mempresentasikan perkembangan teknologi informasi perdagangan. Langsung aja kita masuk ke slide. Yang pertama ada e-commerce. Perkembangan pesat teknologi melahirkan berbagai peluang bisnis di berbagai bidang. Salah satunya di bidang e-commerce. E-commerce merupakan salah satu cara belanja melalui alat komunikasi elektronik atau jejaring sosial yang digunakan dalam transaksi jual beli untuk menunjang bisnis khusus belanja online. Manfaat e-commerce. Dengan adanya e-commerce, banyak manfaat yang dapat memudahkan dalam proses jual beli, yang memberikan informasi tentang perusahaan dan penawaran khusus bisa diakses calon customer dengan mengakses internet dari perangkat elektronik. Sekian dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Sidik Dwi Nugraha. Selanjutnya ada jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business atau B2B. Ada 3 bagian. Yang pertama, mitra bisnis yang sudah saling mengenal dan sudah menjalin hubungan bisnis yang lama. Yang kedua, pertukaran data yang sudah berlangsung berulang dan telah disepakati bersama. Yang ketiga, model yang umum digunakan adalah peer-to-peer, di mana processing intelligence dapat didistribusikan oleh kedua pelaku bisnis. Selanjutnya ada business to consumer atau B2C. Ada 4 bagian. Yang pertama, terbuka untuk umum, di mana informasi juga dapat disebarkan untuk umum. Yang kedua, service yang digunakan juga untuk umum sehingga dapat digunakan oleh banyak orang. Yang ketiga, service yang digunakan berdasarkan permintaan, sehingga produsen harus mampu merespon dengan baik permintaan konsumen. Dan yang terakhir ada sistem pendekatan adalah client server. Berikut ini adalah tampilan gambarnya, business to consumer. Selanjutnya yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C. Yang pertama, model bisnis di mana website yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, melainkan sesama konsumen juga dapat melakukan jual beli barang. Berikut ini adalah gambarnya consumer to consumer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Anyan. Baik, selanjutnya ada tahapan pelaksanaan. Di tahapan pelaksanaan terbagi menjadi 5 tahap. Tahap yang pertama, melakukan survei awal. Tahapan pertama di mana pembisnis, khususnya pembisnis online, harus bisa memberikan informasi yang jelas tentang produknya. Jika menggunakan situs web, kecepatan dalam mengakses situs tersebut harus benar-benar cepat. Jika tidak, maka akan ditinggalkan konsumen. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi persentase kunjungan konsumen ke situs tersebut. Yang kedua, melakukan survei lanjutan. Tahap ini merupakan tahap lanjutan awal. Pada tahap ini, pembisnis lebih menekankan pada kecepatan loading suatu situs web sebuah toko online. Jika situs toko online tersebut mampu meningkatkan kecepatan loading meskipun hanya 1 detik saja, maka akan bisa meningkatkan presentasi sebesar kurang lebih 7%. Selain loading situs web, ketersediaan sebuah produk pada situs tersebut juga dapat mempengaruhi persentase konsumen. Selanjutnya yang ketiga memperhatikan proses pembelian produk. Tahap ini merupakan tahap membahas bagaimana pengalaman konsumen ketika berbelanja secara online. Pengalaman tersebut bisa berupa pengalaman tidak mendapatkan barang yang diinginkan karena ketidaktersedianya sebuah barang. Ketersediaan
berbagai pilihan pembayaran, dan lain sebagainya. Jika hal-hal tersebut dapat dimaksimalkan, maka bisa meningkatkan persentase sebesar 5%. Yang keempat, yaitu memperhatikan proses pengiriman produk. Pada tahap keempat ini, pembisnis harus memperhatikan kecepatan pengiriman produknya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menggunakan layanan pengiriman barang. Selain itu, pembisnis harus memperhatikan biaya transaksi, dan kebanyakan konsumen lebih menyukai pengiriman produk yang cepat dengan biaya yang murah. Kemudian tahap yang kelima, yang terakhir, memperhatikan strategi layanan. Ini merupakan tahap terakhir. Pada tahap ini, pembisnis harus lebih memperhatikan strategi bisnis yang digunakan agar konsumen tertarik untuk berbelanja kembali pada situs web tersebut. Hal ini tentu bergantung pada kreativitas pembisnis itu sendiri. Pembisnis harus lebih kreatif untuk mempromosikan produknya dengan tetap memberikan kesan yang bagus kepada konsumen. Baik, demikian presentasi dari kelompok 7. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.